Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suluh Kopi. Selamat ngopi untuk kita semua. Menjadi dermawan adalah keinginan semua orang. Namun untuk menjadi dermawan di saat ekonomi mencekik, sungguh sangat menyakitkan. Tapi itulah yang dinamakan dermawan. Dermawannya orang kaya yang punya segalanya mungkin tidak akan terlalu berarti dibanding orang yang kekurangan namun tetap dermawan. Seperti sedekah 100 ribunya orang yang hanya punya 500 ribu dibanding sedekah 1 jutanya orang yang punya uang 1 miliar. Di video ini saya akan menceritakan orang yang sangat dermawan dan sangat terkenal kedermawanannya di masa jahiliyah. Orang ini bernama Hatim At-Ta'i. Nama aslinya adalah Hatim bin Abdullah. Dia memiliki anak bernama Adi, yang mana anaknya adalah termasuk salah satu sahabat Rasulullah SAW. Semasa hidupnya, dia terkenal orang yang sangat baik dan sangat dermawan. Suatu ketika, Niwar atau Naurah istri Hatim bercerita tentang suaminya. Pada masa itu, orang-orang terkena masa paceklik, termasuk Hatim dan keluarganya. Para wanita menyusui tak bisa lagi menyusui. Anak-anaknya juga kelaparan. Unta-unta pun menjadi kurus. Harta yang mereka miliki musnah. Anak-anaknya yang bernama Abdullah, Adi, dan Safanah kelaparan. Mereka tidak punya apapun untuk sekedar menghibur anaknya. Hatim dan Naurah bergantian menggendong anaknya. Hingga tengah malam anak-anaknya baru bisa tidur. Hatim pun kemudian menemani istrinya agar istrinya bisa tertidur. Tapi Naurah istrinya hanya pura-pura tidur. Tiba-tiba di tengah malam yang hening, datang seorang ibu ke rumahnya. Hatim dan istrinya terbangun dan bertanya siapa yang datang. Lalu dijawab oleh orang yang datang itu. Ternyata adalah tetangganya. Tetangganya itu datang meminta pertolongan pada Hatim karena anak-anaknya terus menangis dan berteriak karena saking laparnya. Hatim berkata, "Tenangkanlah dulu mereka sampai aku bisa melakukan sesuatu." Istri Hatim bertanya pada Hatim, "Apa yang mau kau perbuat untuk mereka? Sedangkan untuk anak-anakmu saja, kau tak punya apa-apa untuk mereka." Hatim menjawab, "Diam saja kamu. Aku akan buat kalian dan mereka kenyang." Tetangga perempuan itu datang ke rumahnya dengan menggendong 2 bayi dan 4 anaknya di sampingnya. Kemudian Hatim mendatangi kudanya dan menusukkan tombak ke kuda itu di lehernya. Dia lalu menyalakan tungku, menguliti kuda dan memotong kuda itu. Hatim memberikan pisau pada tetangganya dan berkata, "Ambillah." Dan berkata pada istrinya, "Panggil anak-anak." Setelah anak-anaknya dipanggil, Hatim berkata, "Mana bisa kita makan sendiri tanpa disertai penduduk?" Akhirnya para penduduk berkumpul dan dibagikannya daging kuda tersebut. Hatim sendiri tidak memakan daging walaupun secuil. Dia hanya berbaring di sudut rumah. Kemudian ada cerita lagi tentang kedermawanan Hatim. Suatu ketika istri Hatim ingin sekali makan berdua dengan suaminya tanpa ada yang mengganggu. Lalu Hatim menyuruhnya membuat kemah yang jauh di tanah lapang. Sewaktu makanannya hampir matang, Hatim membuka tirai kemahnya dan berkata pada istrinya, kalau makanan itu akan menjadi haram bagi dirinya, kalau makan dengan keadaan yang tertutup. Kemudian Hatim membuka tirai dan mengundang orang-orang agar bisa makan bersama. Istrinya pun berkata pada Hatim, "Engkau tidak menyempurnakan apa yang aku pinta untukmu." Maksudnya Hatim tidak menepati perkataannya untuk makan berdua dengan dirinya. Hatim menjawab, kalau jiwanya tidak bisa melakukan itu, karena dia dahulu pernah menjadi orang yang bakhil atau kikir. Kemudian ada kisah lain tentang Hatim. Suatu ketika, Hatim menghadap raja yang bernama An-Nu'man bin Al-Munzir. Dia adalah seorang raja. Nu'man memuliakan dan mendekat kepadanya. Sepulangnya, Hatim diberikan bekal oleh raja 2 box atau 2 kontainer yang berisi emas dan perak dan perbekalan-perbekalan lain.
Ketika Hatim sampai kepada kaumnya, datanglah orang-orang mengerubunginya dan berkata, "Wahai Hatim, kau baru saja pulang dan bertemu raja, membawa kekayaan. Sedangkan kami baru saja datang dari keluarga kami, membawa kemiskinan." Hatim menjawab, "Kemarilah, silakan kalian ambil apa yang ada di depanmu." Akhirnya mereka semua berebut mengambil semua pemberian raja. Sampai keluarlah Turaifah, seorang budak wanita milik Hatim, dan berkata padanya, "Tinggalkanlah sedikit untuk dirimu sendiri." Mereka sama sekali tidak menyisakan sedikit pun. Tidak ada 1 dinar, bahkan unta dan kambing mereka ambil semua. Tapi Hatim tetap tidak mengambil sesuatu dari harta pemberian raja itu. Suatu waktu Hatim pernah ditanya, apakah ada di kalangan Arab orang yang lebih dermawan dibanding dirinya? Hatim menjawab, "Semua orang Arab lebih dermawan daripada diriku." Kemudian Hatim menceritakan, "Aku pernah bertamu kepada seorang pemuda di kalangan Arab. Dia punya 100 ekor kambing dan disembelih 1 untukku. Ketika dia menyerahkan otak kambing padaku, aku berkata, 'Betapa enaknya otak ini.' Dia lalu pergi dan mengambilkan lagi otak kambing, sampai aku mengatakan, 'Ini sudah cukup.' Paginya aku baru sadar, dia telah menyembelih 100 ekor dan tidak menyisakan 1 pun untuk dirinya." Lalu Hatim ditanya, "Apa yang kau lakukan untuk membalas kebaikannya?" Dia menjawab, "Aku tidak mampu membalaskan kebaikannya, meski aku melakukan apapun. Aku memberikan 100 ekor unta dari unta-unta kesayanganku." Kedermawanan Hatim ini nampaknya turun dari ibunya yang bernama Ghaniyah binti Afif. Ghaniyah ini orang yang sangat-sangat dermawan, sampai-sampai dia tidak pernah memegang sesuatu, saking dermawannya. Sampai-sampai saudara-saudaranya mengurung Ghaniyah di dalam rumahnya selama 1 tahun. Selama itu mereka hanya memberikan makanan sesuai kebutuhannya saja, agar dia bisa berhenti dari perbuatannya yang terlalu dermawan itu. Kemudian setahun telah berlalu. Saudara-saudaranya mengira Ghaniyah sudah meninggalkan sifat yang terlalu dermawan itu. Mereka lalu memberikan sirmah atau sebidang kebun kurma. Mereka berpesan, "Bersenang-senanglah dengan ini." Lalu datang seorang wanita dari Hawazin dan minta sirmah itu pada Ghaniyah. Ghaniyah berkata, "Ambillah sirmah ini, karena aku telah menderita kelaparan yang membuat aku bersumpah untuk tidak menahan sesuatu bila ada yang datang memintanya." Keluarga Hatim memang dikenal sebagai orang yang dermawan. Dari ibunya, Hatim sendiri, hingga ke anaknya yang bernama Adi bin Hatim, yang menjadi sahabat Rasulullah. Tapi sayang, Hatim melakukan itu tidak mendapatkan keridhaan Allah, karena dia hanya ingin dikenal atau disebut sebagai orang yang dermawan. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazar menyebutnya dalam musnadnya. Ibnu Umar berkata bahwa disebutkan tentang Hatim di hadapan Rasulullah. Maka beliau bersabda, "Itu hanya karena dia menginginkan sesuatu dan dia sudah mendapatkannya." Imam Ahmad meriwayatkan dari Adi bin Hatim. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, ayahku biasa menyambung silaturahim, melakukan ini dan itu. Apakah dia memperoleh balasan dari Allah? Maksudnya pahala?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya ayahmu melakukan itu semua demi mendapat sesuatu, dan dia sudah mendapatkannya." Maksud dari mendapatkan sesuatu adalah supaya ingin dikenal dan disebut-sebut. Dan dia sudah mendapatkan itu. Ya, demikianlah kisah seorang yang sangat-sangat dermawan dan dikenal baik pada masa zaman jahiliyah, namun tidak mendapatkan keridhaan Allah. Kisah ini juga menjadi pelajaran untuk kita bahwasannya berbuat kebaikan haruslah dilandasi agar mendapat ridho Allah, bukan bertujuan agar dilihat, dikenang, populer, apalagi bertujuan berlipat ganda dari apa yang kita keluarkan. Seperti sedekah 1 juta akan Allah ganti 10 juta. Perkataan seperti ini menurut saya pribadi aneh, bahkan bisa kufur nikmat. Kenapa? Karena berapa lama Allah balas 10 juta? 1 hari, seminggu, sebulan, setahun. Kalau 1 hari bisa nggak Allah? Ya tentu bisa-bisa aja karena Allah maha segalanya.
tapi tetap harus ada sunatullah. Masa sedekah 1 juta terus malas-malasan dan gak silaturahim, terus ngarep dibalas 10 juta. Lagi pula Allah kasih kita nafas, kasih kita fungsi panca indera dan lain-lain. Kalau dihitung jumlahnya bisa lebih dari 10 juta. Kalau seminggu, sebulan, setahun, atau lebih, kalau nggak dapat 1 juta, hati kita bisa terus mempertanyakan balasan Allah yang tak kunjung dapat. Padahal selama itu kita masih bisa nafas, bergerak, kita bisa tetap makan, minum, beli bensin, yang mana ini tetap rezeki dari Allah. Tapi kita nggak peduli, nggak melihat itu, hanya ingin melihat jumlah gandanya. Baiknya memang kita sedekah atau memberi, ya memberi saja, mengharap ridho Allah. Berdoa, meminta sesuatu boleh, tapi tidak mengharapkan lipat ganda atau mengharap sesuatu yang dijamin. Seperti sedekah motor dapat mobil, sedekah 1 juta dapat 10 juta, sedekah kambing dapat sapi. Ya kurang lebih seperti itulah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.